Hai, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali lagi di YouTube channel kami, High Five Official. Ya, High Five Official. Saya sangat senang bisa berbagi informasi untuk Anda, para pelaku usaha Indonesia, businessman, anak-anak muda Indonesia. Saya sangat senang bisa memberikan informasi, terutama dari segi perpajakan untuk Anda, para businessman Indonesia. Baik, selama lebih daripada 7 tahun saya menjadi dosen di perguruan tinggi dan sudah mengajar ratusan bahkan dibilang ribuan mahasiswa. Cukup banyak mempertanyakan sama saya, orang bule Pak di Indonesia itu harus lapor pajak gak sih? Bagaimana pengenaan pajak untuk orang bule di Indonesia Pak Sabar? Ya ini sering selalu ditanyakan, bahkan klien saya sekalipun yang orang bule menanyakan karena mereka tidak tahu bagaimana sih sebenarnya sistem perpajakan Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan jawaban, memberikan informasi untuk Anda sehingga terjawab apa yang selama ini ditanyakan oleh mahasiswa saya dan juga klien-klien saya. Baik, sebelum saya memberikan informasi ini, saya berharap Anda subscribe, like, komen, dan share video ini, YouTube kami ini, sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang teredukasi dengan YouTube channel kami ini. Baik, di video saya sebelumnya, di YouTube sebelumnya saya sudah menyampaikan apa yang menjadi objek pajak, siapa saja subjek pajak dalam negeri, dan siapa saja subjek pajak di luar negeri. Ya, saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa objek pajak adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima dari dalam dan dari luar negeri untuk dapat dikonsumsi dan menambah harta dalam bentuk apapun. Jadi bisa dalam bentuk apapun. Artinya siapa yang menerima penghasilan ini? Siapa yang mengkonsumsi penghasilan ini? Siapa yang bisa menambah penghasilan ini? Siapa subjeknya? Kita akan melihat bahwa subjek pajak dalam negeri, kewajibannya pertama dari segi pengenaan pajaknya. Penghasilan adalah yang dikenakan, penghasilan yang dia dapatkan itu dikenakan pajak dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ya, jadi penghasilan dia bisa dikenakan atas pajak yang diterima di dalam negeri dan dari luar negeri. Yang kedua, bisa dikenakan dari bruto, penghasilan bruto dan penghasilan neto. Yang ketiga adalah pengenaan tarif pajaknya. Pengenaan tarif pajaknya ini pastinya mengikuti, kalau dia orang pribadi mengikuti tarif PPh pasal 21 progresif. 5%, 15%, 25%, hingga 30%. Dan yang keempat, dia wajib menyampaikan SPT tahunan di Indonesia. Itu kalau subjek pajak dalam negeri. Kalau subjek pajak luar negeri, pertama pengenaan pajaknya hanya yang dia terima penghasilan di Indonesia saja. Dan yang kedua, bisa dikenakan dari penghasilan yang dia terima dalam bentuk bruto atau neto. Yang ketiga, ini cukup penting, pengenaan tarifnya, ya, mengikuti mana dulu, ya. Pastinya kita akan melihat bahwa orang bule ini warga negara mana, karena ada yang namanya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Ya, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang disebut dengan tax treaty. Ya, kita harus mengacu terhadap bagaimana pengenaan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang ada di tax treaty. Yang keempat, tidak wajib menyampaikan SPT tahunan di Indonesia. Jadi jelas bahwa orang bule yang bukan subjek pajak dalam negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan di Indonesia. Ini informasi yang bisa saya berikan untuk Anda sehingga bisa menjawab pertanyaan selama ini yang ditanyakan oleh mahasiswa saya di perguruan tinggi dan juga klien-klien saya. Terima kasih untuk Anda semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan cukup membantu untuk Anda, para pelaku usaha Indonesia, businessman, anak-anak muda, dan semua masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan YouTube channel kami, High Five Official. Terima kasih untuk Anda semua, tetap semangat.